Salam saudara, renungan singkat AC Hati hari ini berjudul Orang yang sudah bangun menunjukkan sikap yang sopan. Dalam Roma pasal 13 ayat 13 berbunyi demikian, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Mari kita hidup dengan sopan. Hidup dengan sopan berarti kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, seperti yang umum dilakukan oleh orang-orang duniawi di malam hari. Perbuatan-perbuatan memalukan itu seperti pesta pora hingga mabuk ini mengacu kepada pesta liar yang penuh dengan aura seksual. Sehingga tanpa sadar kata-kata yang kita ucapkan atau tindakan yang kita lakukan justru menjadi hal yang memalukan. Pesta pora dan kemabukan juga identik dengan secara hedonis, dan ini juga tidak sesuai dengan prinsip hidup yang sopan. Kalimat "mari hidup dengan sopan" itu dalam bahasa Inggris ditulis marilah kita berjalan dengan jujur. Apa yang dimaksud berjalan dengan jujur? Inilah yang disebut dengan hidup berintegritas. Artinya jangan munafik. Apa yang kita lakukan di luar harus sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Jangan suka berpura-pura. Hiduplah, jadilah orang yang apa adanya. Hidup sesuai dengan status kita. Itulah berjalan dengan jujur. Hidup sesuai dengan status kita. Karena kita sudah diselamatkan, hendaklah kita hidup dengan mencerminkan keadaan orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi tidak lagi hidup serupa dengan orang-orang dunia. Hidup dengan sopan berarti tidak hidup dalam percabulan. Ini mengarah kepada aktivitas yang melakukan hubungan seks sebelum menikah dan hawa nafsu lainnya. Hal ini juga berarti kita tidak menggunakan pakaian atau melakukan tindakan yang memancing hawa nafsu orang lain yang melihat kita. Mungkin kita berpakaian setengah jadi, kira-kira begitu, sehingga memancing hawa nafsu orang lain. Namun bukan berarti kita juga harus menutupi seluruh tubuh kita, tidak. Tetapi berpakaianlah dengan yang wajar, sehingga tidak memancing hal-hal negatif orang lain terhadap kita. Lalu hidup sopan adalah berarti kita hidup tidak dalam perselisihan. Ini bicara tentang kompetensi yang tidak sehat, di mana orang mau jadi nomor satu lewat cara apapun juga. Dan iri hati ini bicara tentang perasaan marah, cemburu atas keberhasilan orang lain dan kegagalan diri sendiri. Artinya adalah perkataan yang kita keluarkan tidak memancing perselisihan. Tindakan yang kita lakukan juga tidak didasari pada sikap iri hati terhadap orang lain, terhadap atasan kita, terhadap siapapun. Tetapi apapun yang kita lakukan, haruslah sungguh-sungguh kita menunjukkan seorang yang sopan. Dan orang yang hidup sopan juga berarti menjaga tubuhnya agar tidak hanya memikirkan keinginannya sendiri. Orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri,
atau hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tidak akan pernah hidup dengan sopan. Mereka akan melakukan segala macam cara, bahkan mendobrak dan melanggar norma-norma kesopanan yang sudah ada untuk memuaskan keinginannya sendiri. Oleh karena itu, kita harus senantiasa hidup dengan mencari kehendak Tuhan dan bukan mengutamakan atau mengutamakan keinginan diri sendiri. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya sama dengan orang-orang duniawi. Hanya labelnya saja, Kristen saja, tetapi semua tindakannya dan perbuatannya sama menyedihkan hati Tuhan karena tidak menunjukkan anak-anak Tuhan. Hidup tidak lagi disiplin dan membiarkan hati dan pikirannya dipenuhi oleh berbagai keinginan jahat. Ketakutan, kekhawatiran, iri hati, dengki, kebencian, kecemburuan, dan sebagainya. Belum lagi dalam hal perkataan masih suka bohong, suka melontarkan kata-kata yang tidak sopan, membual, penuh tipu muslihat, dan sebagainya. Orang Kristen mengemban tugas mulia dari Tuhan untuk menjadi berkat dan juga kesaksian bagi orang lain. Bukan untuk melakukan apa yang cemar. Oleh sebab itu berhati-hatilah, segeralah bangun. Karena tidak banyak waktu lagi Tuhan segera datang. Kalau kita tidak segera terbangun, mulai dari sekarang, kapan lagi? Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sudah ada waktu. Sudah tidak ada waktu lagi untuk kita tidur. Tidak ada waktu lagi untuk kita tinggal dalam zona nyaman. Kita harus bangkit dan segera sadar. Jangan termakan oleh tipu muslihat iblis. Bangun dari tidur berarti membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari lewat doa. Mulai melayani Tuhan dalam bidang kita masing-masing, menjadi aktif di gereja, bukan lagi sekedar jemaat biasa. Oleh karena itu, orang-orang yang sopan selalu hidupnya memuliakan Tuhan. Haleluya! Kiranya Tuhan memberkati. Amin.